Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Qaddafi, NIM 19040227, Program Studi Sistem Informasi Rek B, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Gina Agianti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ejaan bahasa Indonesia dan diksi. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah ejaan bahasa Indonesia. Apa itu ejaan? Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan ini mempunyai 3 aspek. Yang pertama ialah aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga adalah aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf. Misalnya, kata huruf dahulu ditulis dengan H, O, R, O, E, F. Nah, kata itu pun telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang dipergunakan dengan huruf H, U, A, R, U, F. Nah, ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetif dan ejaan fonemis. Ejaan fonetif merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau yang disebut dengan diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Lalu yang kedua adalah ejaan fonemas. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetif. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah ejaan. Ada 3 ejaan yang pernah berlaku sebelum ditetapkannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Lalu yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Jadi, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Sewandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah ejaan Melindo. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerjasama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Lalu dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara tersebut. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antara dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Lalu pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi pusat bahasa kembali menyusun ejaan bahasa Indonesia. Namun hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai sehingga gagal kembali. Nah, setelah banyak kegagalan tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu.
Nah, seperti itulah sejarah terbentuknya ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Huruf abjad memiliki 26 huruf yang terbagi menjadi vokal dan konsonan. Di mana huruf vokal antara lain yaitu A, I, U, E, O, dan konsonan selain dari huruf vokal tersebut. Masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai diksi. Apa itu diksi? Diksi ialah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalam penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapat hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Nah, adapun 3 syarat diksi untuk dapat menghasilkan cerita menarik dengan pemilihan kata yang tepat. Yang pertama adalah ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Lalu yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau mengerti. Selanjutnya adalah makna lesikal. Lesikal itu adalah makna yang bersifat tetap dan tidak terikat dengan kata lainnya atau berdiri sendiri. Makna lesikal sering disebut makna yang sesuai dengan kamus. Contohnya, rumah, yaitu bangunan untuk tempat tinggal. Lalu ada makan, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Lalu ada lagi yang namanya makna gramatikal. Makna gramatikal itu adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakainya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut, seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contohnya, berumah, atau yang artinya mempunyai rumah. Rumah-rumah, atau yang artinya banyak rumah. Dan ada juga yang namanya rumah sakit, atau yang bisa juga disebut rumah tempat merawat orang sakit. Nah, sekian saja pembahasan dari saya mengenai ejaan bahasa Indonesia dan diksi. Semoga dapat kita pahami bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.